Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Prasetya dengan NIM 6120 1232191 dari kelas RA9. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan karir. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Asep Rafiuddin SEMM. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang 7 poin. Yang pertama ada pengertian pengembangan karir, yang kedua ada tujuan pengembangan karir, yang ketiga ada manfaat pengembangan karir, yang keempat proses pengembangan karir, yang kelima faktor yang memengaruhi pengembangan karir, yang keenam metode dan program pengembangan karir, dan yang terakhir contoh pengembangan karir di perusahaan. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses sistematis yang dilakukan individu dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat mencapai posisi atau jenjang karir yang lebih tinggi. Proses ini membantu karyawan memahami arah karirnya, meningkatkan kompetensi pribadi, serta beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan yang terus berubah. Pengembangan karir juga berperan penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang, peningkatan jabatan, dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh seorang karyawan. Melalui proses ini, individu dapat menilai kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mampu menentukan langkah pengembangan yang tepat, baik melalui pelatihan lanjutan maupun pengalaman kerja yang lebih menantang. Bagi organisasi, pengembangan karir menjadi strategi penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, stabil, dan siap mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam memberikan kesempatan pengembangan yang terarah, perusahaan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja karyawan. Pada akhirnya, pengembangan karir tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan profesional karyawan, tetapi juga memperkuat daya saing organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Materi yang kedua yaitu tujuan pengembangan karir. Tujuannya yang pertama membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar dapat bekerja lebih efektif. Yang kedua, memberikan peluang bagi karyawan untuk memperoleh promosi atau jenjang karir yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat, menjaga loyalitas karyawan agar tetap berkomitmen terhadap perusahaan. Yang kelima, membantu organisasi memiliki SDM yang kompeten sehingga dapat mencapai tujuan strategis. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat turnover dengan memberikan arah karir yang jelas bagi karyawan. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manfaat pengembangan karir. Pengembangan karir memberi manfaat bagi karyawan berupa peningkatan keahlian, peluang promosi, dan rasa percaya diri dalam bekerja. Bagi perusahaan, program pengembangan karir membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, serta menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan dan tantangan bisnis. Selain itu, pengembangan karir juga mendorong karyawan untuk lebih memahami potensi dirinya sehingga mereka dapat menentukan langkah pengembangan yang tepat untuk mencapai tujuan profesional. Dengan adanya program yang terarah, karyawan merasa lebih dihargai karena perusahaan memberikan ruang untuk berkembang dan memperbaiki kualitas kerja mereka. Program pengembangan karir juga mendorong terciptanya budaya kerja yang positif, di mana setiap individu memiliki motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Bagi organisasi, manfaat terlihat dari meningkatnya komitmen serta loyalitas karyawan karena mereka melihat adanya kesempatan untuk maju dalam perusahaan. Lebih jauh lagi, pengembangan karir membantu perusahaan menyiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten dan siap mengisi posisi strategis. Pada akhirnya, pengembangan karir menjadi investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para karyawan dalam perjalanan profesional mereka. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu proses pengembangan karir. Proses pengembangan karir dimulai dari penilaian diri mengenai minat dan kemampuan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan karir yang jelas sesuai target jangka pendek dan panjang. Perusahaan juga melakukan evaluasi kinerja, memberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan pengembangan agar karyawan dapat mencapai posisi yang diinginkan. Setelah proses awal tersebut, karyawan bisa diarahkan untuk mengikuti program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaannya, sehingga kemampuan mereka dapat terus berkembang sesuai tuntutan organisasi. Selain pelatihan, rotasi pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam proses pengembangan karir, karena memungkinkan karyawan memahami berbagai fungsi organisasi dan memperluas pengalaman kerja mereka. Tahap
berikutnya adalah pemberian umpan balik dari atasan yang membantu karyawan mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan area yang sudah dikuasai dengan baik. Perusahaan kemudian memadukan hasil evaluasi, potensi, dan minat karyawan untuk menentukan peluang karir yang tepat, termasuk penempatan pada posisi baru atau promosi jabatan. Proses ini juga mencakup monitoring dan pendamping berkala agar perkembangan karyawan tetap terarah. Dengan rangkaian proses yang jelas dan konsisten, pengembangan karir dapat berjalan efektif sehingga karyawan merasa didukung, termotivasi, dan mampu mencapai tujuan karirnya secara optimal. Baik, kita langsung masuk ke materi yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Pengembangan karir dipengaruhi oleh faktor individu seperti motivasi, pendidikan, dan pengalaman kerja dan keterampilan. Selain itu, faktor organisasi seperti kebijakan perusahaan, struktur jabatan, budaya kerja, dan dukungan atasan juga sangat menentukan keberhasilan kemajuan karir karyawan. Faktor individu berperan penting karena setiap karyawan memiliki kemampuan, minat, dan komitmen yang berbeda dalam merencanakan masa depannya. Motivasi yang kuat biasanya membuat karyawan lebih aktif mencari peluang, belajar, dan mengembangkan diri. Pendidikan dan pengalaman kerja juga menjadi modal utama karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar peluang untuk mendapatkan posisi lebih baik. Sementara itu, dukungan organisasi juga tidak kalah penting, misalnya melalui penyediaan pelatihan, kesempatan promosi, serta jalur karir yang jelas. Budaya kerja yang positif akan mendorong karyawan untuk lebih percaya diri dan merasa dihargai dalam proses pengembangannya. Struktur organisasi yang fleksibel pun mempermudah perusahaan dalam menempatkan karyawan sesuai potensi terbaiknya. Kombinasi antara kemauan individu dan dukungan organisasi inilah yang akhirnya menentukan seberapa cepat dan seberapa jauh seorang karyawan dapat berkembang dalam karirnya. Materi keenam yaitu metode dan program pengembangan karir. Metode pengembangan karir dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, rotasi kerja, coaching, mentoring, hingga penugasan khusus yang menantang. Program ini dirancang agar karyawan memperoleh pengalaman baru, memahami berbagai fungsi organisasi, dan meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Pelatihan dan seminar menjadi metode yang paling umum karena memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis maupun non-teknis yang langsung dapat diterapkan dalam pekerjaan. Rotasi kerja membantu karyawan memperluas wawasan dan memahami alur bisnis dari berbagai sudut, sehingga mereka menjadi lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Coaching dan mentoring memberikan pendampingan langsung dari atasan atau senior yang lebih berpengalaman, sehingga karyawan mendapatkan arahan yang lebih personal dan mendalam dalam mengembangkan karirnya. Selain itu, penugasan khusus atau proyek strategis juga sangat efektif karena melibatkan karyawan dalam pekerjaan yang menantang dan memiliki dampak besar pada organisasi. Metode-metode ini saling melengkapi dan dapat dipilih sesuai kebutuhan, minat, serta potensi karyawan. Dengan penerapan metode pengembangan yang tepat, perusahaan dapat membentuk SDM yang lebih kompeten, percaya diri, dan siap menduduki posisi penting di masa depan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-7, contoh pengembangan karir di perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menerapkan pelatihan kompetensi teknis bagi karyawan baru untuk memperkuat keterampilan dasar pekerjaan. Selain itu, perusahaan menyediakan program mentoring bagi calon supervisor agar mereka siap memimpin tim serta memberikan peluang promosi berdasarkan evaluasi kinerja dan pencapaian. Contoh lainnya dapat terlihat pada perusahaan yang memiliki program rotasi kerja untuk memperkenalkan karyawan pada berbagai divisi, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih luas tentang proses bisnis. Beberapa perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti sertifikasi profesional guna meningkatkan kredibilitas dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dalam situasi tertentu, perusahaan menugaskan karyawan untuk menangani proyek khusus yang bersifat strategis agar mereka mendapatkan pengalaman pemimpin, bekerja sama dengan berbagai unit, serta menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Seluruh kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga untuk mempersiapkan karyawan agar memiliki kesiapan mental serta profesionalisme yang lebih tinggi. Dengan penerapan contoh pengembangan karir yang konsisten seperti ini, perusahaan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, loyal, dan siap mengisi posisi penting di masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pengembangan karir. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.